Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Hadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Pulang. Semua orang merindukan pulang. Mereka menghasrati sebuah rumah yang membuat mereka merasa diterima dan dikasihi. Di sini hasrat atau kerinduan, yaitu longing, bertemu dengan rasa diterima dan dimiliki, yaitu belonging. Kemungkinan untuk pulang sesungguhnya merupakan sebuah rahmat. Kita diberi sebuah kesempatan untuk kembali ke hal yang membuat kita menemukan diri kita sepenuhnya. Diterima dan dicintai apa adanya. Begitu banyak orang yang gagal menemukan jalan untuk pulang. Atau mungkin juga mereka tidak mampu untuk pulang karena tidak ada lagi tempat yang dapat mereka sebut rumah. Mungkin mereka memiliki sebuah rumah yang secara fisik nyaman dan mewah. Namun rumah tersebut tidak sungguh-sungguh menjadi rumah bagi jiwa mereka. Mereka terhilang di dalam rumah mereka sendiri. Ini mengingatkan Pendeta Joas pada kakak si anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Ia tidak pernah keluar meninggalkan rumah bapaknya. Namun di adegan terakhir, tatkala sang bapa mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan si bungsu yang sempat terhilang, si kakak menolak menyambut adiknya. Ia memilih berada di luar. Si kakak menjadi anak yang terhilang di dalam rumahnya sendiri. Si kakak tidak mau menerima rahmat untuk pulang dan diterima. Sang bapa telah membuka tangannya dan menyambutnya serta mengundangnya untuk memasuki pesta sukacita. Namun ia menolak rahmat itu. Justru ketika ia menolak bahwa rahmat pulang itu berlaku juga untuk adiknya. Rupanya rahmat untuk pulang terkait erat dengan kesediaan untuk menerima orang lain ke dalam lingkaran kasih dan persahabatan yang dipenuhi kasih karunia. Dengan menerima kepulangan orang lain, kita sendiri sesungguhnya menikmati rahmat untuk pulang. Jadi, pulang ke rumah, homecoming tidak pertama-tama berbicara mengenai sebuah lokasi fisik. Namun ia berbicara mengenai relasi yang pulih, karib, dan lega. Abhijit Naskar dengan bijak berujar, rumah berbicara mengenai orang-orang, bukan tentang sebuah tempatnya. Itu sebabnya Pendeta Joas percaya bahwa mereka yang disebut homeless mungkin saja merasa homey selama mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka memang houseless, namun mungkin saja mereka merasakan rumah itu bersama dengan keluarga mereka di bawah ribuan bintang di langit. Salah satu kidung Yurayunita yang paling menyentuh hati Pendeta Joas adalah Jalan Pulang. Kidung ini bertutur tentang hidup sebagai sebuah perjalanan pulang menuju Sang Pencipta. Kidung ini tercipta saat Yura bersama suami dan bundanya melakukan perjalanan umroh. Sekalipun lahir dalam suasana spiritual yang sangat islami, kata-kata kidung ini merefleksikan kerinduan manusia yang universal. Rupanya banyak agama mengimajinasikan kematian sebagai pulang ke rumah. Di dalam iman Kristen memang tidak ada acuan langsung mengenai kematian sebagai pulang ke rumah. Beberapa gambaran yang dapat kita temukan di dalam Alkitab adalah bahwa kematian berarti kembali ke debu, pergi ke dunia orang mati, atau berkumpul bersama leluhur. Itu semua tercatat di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, kematian dipahami sebagai menetap dengan Tuhan atau tinggal bersama Kristus. Kedua ayat ini menggambarkan kematian sebagai persekutuan
paripurna dengan Allah melalui Kristus. Jika keduanya dipahami sebagai pulang, maka jelaslah bahwa Allah menjadi rumah kita. Yesus sendiri pernah menjanjikan keselamatan abadi sebagai tinggal di dalam rumah Allah yang memiliki banyak tempat. Kita tidak boleh menafsirkan rumah Bapa itu benar-benar secara fisik atau spesial. Rumah Bapa pertama-tama adalah soal relasi, bukan lokasi atau kondisi. Ia berbicara mengenai persekutuan bersama Allah Trinitas. Itu sebabnya ketika Filipus meminta Yesus menunjukkan Sang Bapa itu, padahal sebelumnya Yesus bersabda bahwa ia adalah Sang Jalan, Yesus menjawab bahwa siapapun yang melihatnya telah melihat Bapa. Sebab Bapa tinggal di dalamnya dan ia tinggal di dalam Bapa. Artinya persekutuan Allah Trinitas adalah rumah kita. Jika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita telah tinggal di dalam persekutuan tersebut. Allah Trinitas adalah rumah kita. Dan sekali lagi ini merupakan rahmat. Allah sendiri yang berinisiatif untuk merumah bersama kita. Di dalam ayat 23 ia berjanji, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Terjemahan NRSV dari ayat tersebut sangat mengesankan dan relevan dengan percakapan kita mengenai rumah. Those who love me will keep my word, and my Father will love them. And we will come to them and make our home with them. Bayangkan, Allah berinisiatif untuk membuat rumah di dalam kehidupan kita dan tinggal bersama kita. Sejak kapan kita mengambil bagian ke dalam persekutuan dengan Allah Trinitas? Tentu saja sejak saat ini. Dan itulah makna keselamatan. Ia tidak dialami setelah kita mati. Ia adalah realitas kini. Allah Trinitas senantiasa menjadi rumah kita. Maka ini yang ingin Pendeta Joas katakan. Kematian berarti kita pulang ke rumah yang tidak pernah kita tinggalkan sebelumnya. Pendeta Joas hanya khawatir dengan imajinasi pulang ke rumah Bapa yang dipahami seolah-olah selama hidup kita telah pergi jauh darinya. Padahal frasa rumah Bapa di dalam Yohanes 14 sesungguhnya berbicara mengenai persekutuan dengan Allah Trinitas. Maka kita sejatinya tidak pernah jauh dari persekutuan Trinitaris tersebut, bukan? Kita tak pernah meninggalkannya. Lewat kalimat terakhir Kidung Yura Yunita mungkin kita dapat mengatakan juga, rumahku pulang ternyata ada di sini. Ekspresi lain yang sering kita dengar perihal kematian adalah bahwa orang yang mati pergi kepada Bapa. Dalam pengertian tersebut, frasa tersebut berarti begini. Kita pergi ke rumah yang selama ini telah dan selalu kita diami, yaitu persekutuan dengan Allah Trinitas. Mungkin orang yang mati memang pergi secara ragawi dari orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya, namun ia tak pernah pergi dari rumahnya, yaitu Allah Trinitas. Kesaksian Yesus mengenai Allah Trinitas yang rindu membuat rumah dan tinggal bersama dengan kita menyediakan sebuah gambaran yang sangat indah dan banyak kita jumpai di dalam Alkitab. Tampaknya itu menjadi semacam pola yang konstan di dalam Alkitab. Ketika Sang Sabda menjadi daging, ia tinggal di antara kita. Itulah inti dari inkarnasi. Allah tinggal bersama kita. Saat memakai metafora pohon anggur, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, "Buatlah rumah di dalam diriku, sebagaimana aku telah membuat rumahku di dalammu." Demikian juga saat Allah melalui Kristus memperbarui segala sesuatu dan menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru, Ia akan mendirikan kemah di antara manusia dan Ia akan tinggal bersama mereka. Seluruh gambaran ini sangat menarik sebab muncul paradoks yang perlu kita hidupi. Di satu sisi, Allah rindu untuk tinggal bersama dengan kita di dalam kehidupan kita.
Artinya ketika Allah merumah di dalam kita, Ia menjadi tamu dan kita tuan atau nyonya rumah. Namun di sisi lain semua ayat yang kita baca juga menggambarkan prakarsa Allah. Artinya kita bisa juga berkata bahwa Allah lah sang tuan atau nyonya rumah dan kitalah tamu-tamunya, sebab kemungkinan untuk tinggal bersama Allah ini merupakan inisiatif Allah sendiri. Maka mari kita hidupi paradoks ini sembari terus memelihara kerinduan kita bersama untuk pulang ke rumah yang tak pernah kita tinggalkan itu. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.